Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Bang Tekso lagi. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Kesempatan kali ini kita akan belajar ya mengenai iPhone 5s ya. Jadi ini dicas itu tidak mau ngangkat ya. Jadi ini kasusnya berbeda dengan HP Android yang lain ya. Kalau HP Android yang lain, bila baterai itu drop, itu dicas kita harus kejut baterai 12 volt ya. Namun kalau untuk iPhone itu tidak bisa dilakukan hal seperti itu. Ya, ini dicoba untuk baterai yang bagus ya. Jadi untuk percobaan ini baterai yang bagus, dia posisi bisa dicas ya, namun fake charging atau pengisian itu palsu ya. Nah itu tadi untuk baterai yang bagus, dicopot saja baterainya ya. Ini baterai dalam keadaan fit ya, ataupun prima. Sedangkan ini baterai yang memang nol ya, jadi tidak ada isinya. Kalau untuk di HP Android itu masih bisa dikejut baterai tegangan 12 volt ya. Dan ini berbeda dengan jenis iPhone ya. Kalau iPhone, baterai yang sudah 0% itu tidak mau ngangkat, itu terjadi di IC ini ya, yaitu IC USB U2 ya. Ini namanya IC USB U2, dan itu berarti harus diganti ya, atau dicarikan kanibalan. Ciri-cirinya adalah fake charging ya, atau pengisian palsu. Jadi kalau begitu baterai habis, dicas itu tidak mau ya. Seharusnya walaupun baterai itu habis tetap mau dicas ya. Itu khusus untuk iPhone. Kalau untuk Android kadang itu tidak mau, dan itu harus dibantu kejut tegangan 12 volt ya. Ya ini proses pengangkatan kalengnya ya. Jadi kalau untuk Android itu masih bisa dibantu dengan tegangan 12 volt. Namun untuk iPhone, walaupun baterai dalam keadaan drop, itu dia terdapat IC U2 ya, yaitu IC control USB untuk power angkatan pengecasan ya. Berbeda untuk Android, dia tidak ada IC USB nya. Jadi itulah perbedaan Android dan iPhone ya. Jadi kalau iPhone, biarpun sebulan 2 bulan habis baterai dibiarkan, masih dicas tetap ngangkat ya. Itu berbeda. Kalau untuk HP Android dibiarkan 2 bulan dalam keadaan baterai kosong, kadang dicas itu tidak mau ya. Dan itu bukan berarti mati total, hanya karena baterainya itu drop out ya. Jadi harus dikejut tegangan 12 volt. Ya ini proses pengangkatan IC USB ya, atau U2. Dan ini merupakan IC control untuk power management charging ya. Jadi untuk membantu mempower up cas di saat baterai 0% ya. Itulah kelebihan iPhone dibanding HP yang lain ya. Jadi dia punya sistem kontrol tuh betul-betul maksimal ya. Dan bila sobat semua menemui kasus seperti ini, dicas tidak mau, terus dicoba ganti baterai baru, dicas itu mau ya, namun itu fake charging, jadi dicas mau tapi tidak ngisi ya. Itu ganti solusinya adalah ganti ya, diganti U2 nya atau IC USB nya. Setahu saya kalau di online tuh kurang lebih ya 60k ya, jadi harganya kurang lebih segitu.
Ya, ini diambil dari Kannibalan ya. Jadi Kannibalan tuh ada IC U2-nya, U2-nya tinggal dicopot lalu dipasangkan lagi ya. Ya, ini diambil dari HP bangkai ya. Jadi berbeda dengan Android. Memang kalau untuk iPhone ya, dia itu banyak sekali IC control per itemnya ya. Bahkan untuk pengecasan pun ada IC USB. Itu biasa disebut IC U2 ya. Jadi kalau sobat semua menemui kasus seperti ini, cari di online, namanya IC U2 atau biasa disebut IC USB iPhone gitu ya. Ya, ini proses pengangkatan IC dari Kannibalan ya. Dan sekali lagi, ini bukan IC cas ya, ini IC USB atau IC control untuk pengangkatan atau power management charging ya. Jadi memang sengaja di channel Bang Tekso ini mengulas HP yang di luar teknisi deso kerjakan ya. Jadi ini dokumen sahabat saya, dan atas persetujuannya saya dokumentasikan kembali ya untuk sobat semua, difungsikan untuk pembelajaran dan diharapkan menjadi manfaat ya. Ya, ini kita sudah angkat ya, diangkat U2 nya, lalu nanti akan dicetak ulang ya, BGA nya dicetak kembali, dan bisa dibeli ya plat BGA khusus untuk iPhone. Dan ini diolesi dulu diolesi dulu pasta timahnya ya, timah pasta bisa dicari ya. Timah pastanya dioleskan, jadi kayak orang nyemen gitu ya. Kasih semennya itu di kaki-kakinya ya, dipresisikan dulu kaki-kakinya, lalu disolasi ya. Di baliknya itu kakinya itu kita IC-nya kita solasi ya di balik ini, lalu disolder begini biar terbentuk bola-bola BGA-nya ya. Ya, jadi untuk proses cetak kaki IC itu kurang lebih sama ya, baik itu CPU, eMMC ataupun IC komponen yang lain ya. Ya, ini sudah selesai, lalu dicopot saja. Dan sebelum dipasang, kasih dulu vlog di area kaki IC atau pin di mesin ya, dibersihkan lalu disolder ulang ya. Agar kaki pin-pin itu bisa timbul ya, dan akhirnya bisa nyambung ke IC yang akan kita pasangkan. Dan saya selalu perhatikan ya, jadi beliau ini selalu menggunakan jabit buaya yang super mempesona ya. Sayang di Indonesia ini nggak tahu ada apa enggak. Kalau ada itu saya pingin sekali ya beli gitu ya. Ya, ini proses pemasangannya seperti ini ya. Jadi angkat dulu IC-nya sampai kira-kira lurus ya. Setelah itu sambil di blower sedikit, lalu dijatuhkan ya, dipaskan. Setelah dirasa presisi, lalu didekatkan mata blowernya ya. Dan untuk iPhone itu
kualitas PCB-nya lumayan oke ya. Jadi untuk pemasangan pun kita ndak was-was karena memang ketebalan dari PCB-nya kuat ya. Ya, ini pemasangan IC U2 nya sudah selesai ya. Nah, ini bekas kanibalannya tadi. Tunggu sampai kering ya, lalu dibersihkan. Jadi memang metode baik itu di luar bumi sana sama di pribumi di tempat kita ini ya sama saja ya untuk proses perbaikannya itu. Namun yang membedakan adalah alat-alatnya lumayan mempesona ya kalau di luar bumi kita ini. Ya, ini sudah presisi ya, kalau dipasang sudah presisi, tinggal dibersihkan. Jadi kalaupun tidak punya kanibalan bisa beli di online ya, banyak yang sudah sedia atau ready. Harganya itu kurang lebih 60k ya. Ya, ini kita coba pasangkan lagi seperti ini ya, dipasang lagi, lalu di soket-soketnya dipasangkan lagi. Jadi sekali lagi metodenya berbeda dengan Android ya. Kalau Android itu masih bisa dikejut baterai, namun kalau untuk iPhone itu tidak bisa ya, karena dia sudah menyematkan IC control power management charging ya. Fungsinya untuk yang baterai memang low dia masih tetap bisa ngangkat ya, seperti ini ya penampakannya. Itu kan muncul gambar, artinya itu sudah ngangkat ya, walaupun keadaan baterai ini sudah low limit ya. Nah, ini ada contoh beberapa baterai dan akan dibuktikan ya. Jadi kalau untuk di Android tetap tidak mau ngecas ya, kalaupun baterai sudah drop atau limit ya. Ya, ini mau dicoba ukur dulu. Baterai yang ini tidak ada nilai tegangan sama sekali ya. Kalau yang ini sama, tidak ada. Jadi kan seharusnya 4.2 ya. Yang ini yang ini ada tegangan 4.15, itu normal ya. Yang ini tidak ada sama sekali tegangan ya. Dan kasusnya kalau di Android biasanya tidak ada tegangan sama sekali di baterai, kita kejutkan dengan tegangan 12 volt ya. Nah, ini mau dicoba yang baterai tidak ada tegangannya. Begitu dicas, kita coba lihat. Nah, langsung ngangkat ya. Itu karena U2 nya sudah diganti. Jadi tidak perlu dikejut 12 volt. Untuk iPhone itu prosesnya seperti ini ya. Nah, ini sudah dicoba hingga 4% ya. Jadi metodenya seperti itu ya untuk iPhone. Sengaja saya banyak mengulas untuk iPhone karena memang saya sendiri di lapangan tidak pernah, jarang sekali untuk iPhone ya. Oke, terima kasih sudah menonton untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.